Selamat pagi saudara-saudara semua. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian korupsi. Hari ini kita akan lanjut dengan sejarah korupsi. Ya, sejarah korupsi ya. Jadi korupsi itu kita lihat dari sejarahnya. Kemarin kita sudah pelajari bahwa korupsi itu sudah ada sejak manusia mengenal tata kelola administrasi. Karena itu hari ini kita lihat tentang sejarahnya bahwa korupsi ini dia dalam sejarahnya itu dibagi dalam dua zaman, yaitu yang pertama zaman pasca kemerdekaan, pra kemerdekaan ya. Dan yang kedua zaman pasca kemerdekaan. Di dua zaman ini korupsi sudah mulai merajalela, tetapi dia tidak bergerak dalam bidang keuangan. Tapi di zaman pra kemerdekaan ini korupsi dibagi dua lagi, yaitu pada zaman raja-raja dan pada zaman kolonial Belanda. Pada dua zaman ini korupsi sudah berjalan serius. Tapi di zaman raja-raja korupsi itu bergerak pada bidang kekayaan hasil bumi, dan wanita. Jadi korupsi di zaman raja-raja itu dia tidak bergerak di bidang keuangan, birokrasi, pemerintahan, tetapi dia bergerak pada bidang kekayaan hasil bumi dan wanita. Jadi raja-raja bertindak berdaulat seolah-olah satu negara tersendiri. Mereka melakukan kewenangannya dengan sewenang-wenang. Kekayaan hasil bumi mereka mengambil sebagian daripada rakyat. Tindakan mengambil sebagian kemarin kita pelajari bahwa termasuk bentuk korupsi, yaitu pemerasan. Jadi semua masyarakat boleh bekerja, tetapi hasilnya sebagian disisihkan untuk raja. Sedangkan itu bukan haknya. Nah, pemotongan hak yang bukan haknya termasuklah bentuk korupsi pemerasan. Wanita, saudara-saudara tahu cerita dari orang tua, dari nenek bayi, bahwa raja itu berkuasa di mana-mana, di seluruh wilayahnya, di mana dia berkuasa, di situ istrinya. Istrinya berapa? Satu atau dua atau banyak? Banyak. Sementara rakyat jelata cari istri satu saja susah. Raja istri di mana-mana. Ini kan bentuk ketidakadilan. Bentuk ketidakadilan ini adalah salah satu bentuk korupsi kecurangan yang seperti kita belajar kemarin ya. Kita lihat yang kedua, di zaman kolonial Belanda. Di zaman kolonial Belanda ini juga korupsi berjalan. Dia berupa hasil UPT, pembayaran UPT dari rakyat ke penjajah, ke Belanda. Jadi semua rakyat bekerja bayar UPT-nya ke penjajah. Ini juga bentuk pemerasan.
Korupsi juga, walaupun tidak dalam bentuk keuangan, tetapi dalam bentuk pemerasan. Pemerintahan kolonial Belanda mengajarkan kepada masyarakat bangsa Indonesia harus melakukan tanam paksa yang disebut dengan kultur stelsel. Kultur stelsel itu tanam paksa yang dianjurkan oleh Belanda. Hasilnya untuk siapa? Untuk Belanda, meningkatkan kas Belanda. Kultur stelsel itu tanam paksa yang dianjurkan oleh Belanda itu adalah 7 jenis tanaman yang laku di pasaran Eropa. Tanaman yang beris-beris atau beras-beras seperti pala, cengkeh, lada itu dianjurkan oleh kolonial Belanda untuk masyarakat Indonesia tanam dan hasilnya untuk mereka. Dan ini juga bentuk pemerasan, bentuk pemerasan. Nah, itu adalah bagian dari korupsi. Kita lihat lagi di zaman pasca kemerdekaan. Di zaman pasca kemerdekaan ini korupsi dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama kita lihat di zaman Orde Lama. Ini zaman Orde Lama ya. Kemudian tahap yang kedua di zaman Orde Baru. Lalu tahap yang ketiga ini di zaman apa? Zaman sekarang? Bukan. Zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman bukan, belum sampai itu. Ada bisa zaman? Bukan. Zaman apa? Ada bisa? Zaman? Belum terpikir. Zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman? Ada satu zaman yang sekarang sebelum zaman online itu, bukan zaman online, tapi sebelum zaman itu. Bukan. Demokrasi. Ya, demokrasi. Kita kasih tinggal dulu ya. Kita mulai dari zaman Orde Lama. Di zaman Orde Lama ini korupsi mulai merajalela di sini. Ini bayangkan, saudara-saudara, bayangkan. Sebelum Indonesia merdeka saja korupsi sudah jalan. Apalagi masuk di zaman kemerdekaan. Kalau sudah di zaman kemerdekaan itu bangsa Indonesia sudah mulai merdeka mengatur rumah tangganya sendiri. Apa yang dibuat? Ini persoalan terlalu panjang. Bangsa ini mengatur rumah tangganya sendiri. Kekuasaan sewenang-wenang ada di tangan. Di sini korupsi mulai merajalela. Bangsa pemerintah ini pusing bagaimana mengatasi korupsi. Lalu satu-satunya jalan pemerintah pikir, siapa yang mau dari menduduki jabatan, harta kekayaannya tidak, supaya begitu ada korupsi terpantau. Jadi mulai pendataan harta kekayaan bagi pejabat yang mau menduduki jabatan. Tetapi ternyata tindakan yang diambil oleh pemerintah saat itu mengalami protes besar-besaran dari para pejabat. Akhirnya tindakan itu dia mengalami distorsi, mengalami stagnasi ya. Pada saat itu tindakan yang diambil oleh pemerintah dia mengalami stagnasi. Stagnasi ini jalan di tempat. Jadi pemerintah berupaya untuk menekan itu laju korupsi saat itu, tapi ternyata jalan di tempat. Di zaman Orde Baru, pemerintah rubah pikiran lagi atas ini laju korupsi ini dengan jalan penertiban terhadap BUMN atau perusahaan-perusahaan milik negara seperti Bulog, Bulog, Pertamina, ini Pertamina Bulog, Pertamina, ini pemerintah mulai atasi di sini.
dia rampingkan dulu ini. Awasi di sini. Tapi ternyata hasilnya apa? Mengalami stagnasi juga. Tetap mengalami stagnasi. Bahkan bukan stagnasi tapi distorsi. Distorsi. Distorsi itu jalan ke belakang. Jadi pemerintah semakin menekan laju korupsi, dia bukan berhasil, tetapi semakin menekan korupsi semakin jalan belakang. Semakin dia awasi BUMN, perusahaan-perusahaan milik negara untuk tertibkan ini lajunya korupsi semakin jalan mundur ke belakang. Ini kegagalan pemerintah. Lalu di zaman reformasi. Ini zaman reformasi ya. Di zaman reformasi ini korupsi tambah merajalela. Di zaman Orde Lama orang korupsi masih tak. Zaman Orde Baru orang korupsi mulai berani. Di zaman reformasi orang korupsi paling berani lagi. Sehingga tidak salah orang katakan bahwa di zaman Orde Lama itu korupsi ada di bawah meja. Lalu di zaman Orde Baru korupsi ada di atas meja. Lalu di zaman reformasi ini korupsi ada di meja-meja. Dari mana ada kedudukan, ada penjaringan. Ini pemerintah tidak diam. Pemerintah semakin berupaya untuk memperantas ini lagi. Sehingga ada pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi, sehingga tidak berani menghentikan ini korupsi. Lalu korupsi merajalela. Bukan pemerintah tidak lagi, dia punya gigi. Banyak upaya dia sudah buat, tetapi tidak mampu. Kalau pemerintah tidak punya upaya, kenapa ini semua yang dilakukan? Ini semua dilakukan pertanda bahwa pemerintah punya kepedulian terhadap rakyat, tetapi hanya belum berhasil. Kita lihat di zaman reformasi, korupsi semakin merajalela. Kemudian datang Presiden Habibie, dia bentuklah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas dari KKN. Tapi ternyata apa yang terjadi? Apa undang-undang ini jalan lalu korupsi berakhir, dia tetap merajalela. Begitu ya. Di zaman Gus Dur lagi, Gus Dur berusaha untuk bentuk lembaga pemantau dari masyarakat. Sampai lihat tanda-tanda korupsi di mana, lapor undang-undang lindungi. Apa yang terjadi? Hasilnya apa? Nihil, dianggap Gus Dur tidak berhasil. Ini upaya-upaya yang dibuat oleh pemerintah. Karena itu saudara-saudara sebagai mahasiswa, setelah dengan suara saya hari ini, saudara-saudara sebagai mahasiswa adalah calon pejabat negara masa depan. Dan sekaligus saudara-saudara juga sebagai calon koruptor masa depan. Dengan suara saya hari ini bertobat dan tidak boleh lagi ke depan ada hal-hal yang kita tidak ingin. Kiranya hari ini dengan suara saya pun